sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini sesi terakhir. Ya, insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan. Sekarang jam 10.48. Salah tidak akan sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tepatnya tanggal 5 bulan 6 tahun 2024, yaitu di mana mulai tanggal 3 sampai tanggal 5 itu ada namanya gerakan serentak. Gerakan serentak berdasarkan instruksi dari Menteri Agama Republik Indonesia nomor B150 DJ2 HM 00 nomor bulan 5 tahun 2024 mengenai gerakan bersama pembangunan dan pengukuran timbangan balita, kemudian pemeriksaan ibu hamil, dan pemeriksaan serta bimbingan perkawinan calon pengantin. Jadi hari ini, kegiatan hari ini itu dilaporkan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan bimbingan perkawinan hari ini dilaporkan ke Kementerian Agama serentak mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi beruntunglah kita pada hari ini karena bimbingan perkawinan yang kita laksanakan pada hari ini berdasarkan jumlah peserta dilaporkan, by address juga, insya Allah dilaporkan sampai ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sebelum kita lanjut, saya lihat ini mukanya dan sudah capek-capek saya lihatnya. Untuk itu mari kita berdiri sejenak, kita berdiri sebelum kita lanjut. Dan kita sedikit menyanyikan seperti apa yang dijelaskan oleh ibu kami tadi itu mengenai 4 fondasi keluarga sakinah. Dengar dulu saya akan mulai dari yang dan kita dengarkan dulu sambil kita sama-sama. Kalau saya bilang tepuk sakinah, ada ya. Berpasangan, 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 tak tak tak. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, tak tak tak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Tak tak tak. Oke, bisa. Ya. Baik. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Oke, kita kompak ya sama-sama. Ambilkan. 1, 2, 3. Baiklah, untuk materi terakhir ini kita akan sedikit berbicara tentang keluarga sakinah. Bagaimana membangun keluarga sakinah dan apa dinamika membangun sebuah keluarga sakinah. Jadi kawan-kawan sekalian, kita mulai dari beberapa permasalahan. Sekarang tantangan untuk membangun sebuah keluarga itu ada beberapa poin dan ini sangat mengganggu kalau kita tidak patuh terhadap janji kokoh yang tadi yang kita bilang. Janji kokoh pada saat kita akan nikah dan janji kokoh sebelum kita melamar. Gadis yang kita lamar pasti kita sudah bangun komunikasi lebih awal. Berarti ingin membangun sebuah keluarga bersama dengan pasangan kita, berarti pasti sudah ada dalam pikiran apakah kita ucapkan bahwa insya Allah ketika kita bersama nanti insya Allah kita tidak akan poligami, tidak
tidak berpaling ke yang lain, bahkan saling mengerti, saling memahami tentang kondisi baik ekonomi dan kondisi-kondisi keluarga lainnya. Jadi yang paling banyak, saya kasih contoh, yang paling banyak mempengaruhi dinamika menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, yaitu karena banyaknya perselisihan dan pertengkaran. Ya, dalam sebuah keluarga itu, keluarga apapun namanya pasti ada namanya beda pendapat. Beda pendapat itu wajar, karena memang kita punya karakter yang berbeda, kita punya basic pemikiran yang berbeda, bahkan basic keilmuan yang berbeda. Yang penting jangan agama yang berbeda. Jadi yang mempengaruhi, termasuk mempengaruhi yang pasangan suami istri sehingga berujung ke pengadilan agama, itu perselisihan dan pertengkaran itu masuk dari sisi persentase 63%. Jadi perceraian tahun-tahun sebelumnya, ini saya ambil contoh perceraian di tahun 2022, perceraian di tahun 2022 itu menjadi faktor kenapa bisa bercerai, karena perselisihan dan pertengkaran itu mencapai angka 63,41%. Jadi ini yang menjadi konsen kita, menjadi perhatian kita. Kenapa Kementerian Agama mewajibkan diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin? Karena ada beberapa faktor tingginya perceraian, dan yang menjadi faktor utama dari perceraian itu adalah pertengkaran dan perselisihan. Makanya dari awal kita sebelum menikah, kita baku cocok-cocok memang bagi sifat-sifat baku sering-sering memang bagi bahwa saya itu begini. Jangan disembunyikan, karena semua orang pacaran, saya yakin dan percaya tidak akan pernah muncul itu kekurangan di mata pasangannya. Tidak akan muncul kekurangan, pasti merasa sempurna di mata pasangannya. Ya begitulah, itu realita. Jadi karena ini nanti kita akan masuk pada sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Kita bercita-cita, ya, hari ini kita menikah, insya Allah sampai ke surga. Ya itu. Jadi memang bagi jangan ditutup-tutupi apa kekurangan kita, karena kita menyadari bahwa manusia itu adalah tempatnya orang yang tidak sempurna. Yang sempurna milik Allah dan Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Kita ini tidak sempurna, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebagai manusia biasa dibanding keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Itu fakta. Jadi di masa-masa pacaran itu tidak ada kekurangan yang kita tempatkan terhadap pasangan kita, karena kita ingin selalu perfect, kita ingin selalu tampil sempurna, supaya pacar kita atau ya kekasih kita semakin cinta sama kita. Padahal di balik itu, di balik layar, wah pasti banyak sekali kekurangan ya. Ini fakta. Jadi inilah berbekal ini kenapa sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. 63%, hampir 64%. Ini perceraian tahun 2022. Itu. Jadi mari kita merenungi kembali diri kita masing-masing sebelum ijab kabul itu terucapkan. Ya, kita saling bermuhasabah, karena tujuan pernikahan, ya tujuan ingin menikah karena itu tadi, mau sakinah, mau mawaddah, dan mau rahmah. Itu sakinah, mawaddah, warahmah, itulah tujuan pernikahan. Seperti yang diucapkan tadi Ibu Kalisari, apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah. Coba ada yang bisa memberikan komentar tentang itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Silakan. Baiklah. Jadi itu sakinah adalah sebuah ketenangan, ketentraman. Keluarga yang kita mau bangun, tujuan pernikahan adalah
ingin membangun sebuah keluarga yang tenang, tentram, dan senang. Tentram, senang dan senang. Itulah sakinah. Mawaddah. Kita ingin menciptakan sebuah keluarga yang memperhatikan, menyayangi terhadap pasangan kita. Misalnya, posisi bisa sakit mawaddah warahmah itu adalah sebuah siklus timbal balik. Mawaddah misalnya, saya laki-laki, misalnya kita laki-laki itu memberikan perhatian penuh terhadap istri dalam bentuk kasih sayang lewat sikap, perilaku, menafkahi, lahir maupun batin. Itu mawaddah. Warahmah itu adalah sikap timbal balik daripada istri terhadap suami, karena suami sudah memberikan kasih sayang, memberikan perhatian penuh, memberikan kewajiban, maka seorang istri itu harus memberikan nilai timbal balik yang pantas terhadap suami yang telah memberikan nafkah, kasih sayang, dan rezeki yang bagus. Misalnya perhatikan pakaiannya, perhatikan makanannya, perhatikan kesukaannya, hobinya. Insya Allah, itulah warahmahnya, itu adalah sebuah nilai kasih sayang yang timbal balik terhadap suami yang telah memberikan mawaddah terhadap istri, yaitu perhatian dan kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah itu adalah sebuah siklus timbal balik yang diberikan oleh suami terhadap istri dan dibalas oleh istri dengan perhatian yang lebih bagus. Itulah sakinah mawaddah warahmah, itu adalah sebuah tujuan pernikahan. Tentram, kasih sayang, dan kemudian memberikan kebaikan dan perhatian terhadap suami yang telah memberikan kita nafkah dan perhatian yang cukup. Kemudian kasus kedua yaitu perselingkuhan. Jadi banyaknya perceraian hari ini itu karena perselingkuhan. Perselingkuhan itu berakibat kepada poligami. Karena istri tidak mau dipoligami, maka jalan satu-satunya ke meja hijau pengadilan agama. Jadi itu bercerai. Diawali dengan perselingkuhan, kemudian karena saling suka dengan wanita idamannya misalnya, maka tercipta poligami. Dan istri pertama merasa bahwa saya tidak mau dimadu, kita harus bercerai. Itu kasus, kita berbicara kasusnya. Pertama perselisihan pertengkaran, kedua poligami, yang ketiga masalah ekonomi. Jadi ini masalah ekonomi, ini yang banyak menggugat ini adalah istri yang menggugat karena dia tidak puas terhadap penghasilan daripada suami. Makanya dari awal jangan saling mencintai karena faktor ekonomi, karena itu rezeki itu datangnya dari Allah, baik melalui orang lain maupun melalui usaha kita sendiri. Dan kata orang itu rezeki itu sudah tertakar dan saya yakin tidak tertukar. Jadi kalau kita beranjak dari falsafah itu, saya yakin dan percaya kita tidak akan bercerai dengan pasangan tak gara-gara faktor ekonomi. Tapi faktanya hari ini banyak orang bercerai gara-gara ekonomi. Lebih-lebih lagi, istri lebih banyak pendapatannya daripada suami. Itu faktor juga ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena istri lebih banyak penghasilan daripada suami, sehingga sedikit-sedikit besar gitu, saya yang banyak penghasilanku, apa tahu kau penghasilanmu, kan itu tidak baik. Padahal yang harus dipahami, yang harus disadari bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Dia sejak kita dinikahi,
maka dia adalah imam kita. Ini ya untuk ibu-ibu yang perempuan. Suami adalah kepala rumah tangga dan menjadi sebagai imam dalam menakudai rumah tangga kita. Jadi sebesar apapun penghasilannya itu patut disyukuri, karena itu tadi rezeki sudah tertakar dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak terduga. Bahkan ada kisah-kisah mengatakan, oh, bahaya juga kalau langsung di kaya raya. Jangan sampai rezeki kita sudah habis. Kalau rezeki kita sudah habis, berarti go to hell. Jadi mau coba kaya, karena itu rezeki sudah tertakar dan bisa jadi kalau rezekinya sudah habis, kita dilahi. Tapi bisa jadi begitu. Ini hanya ya cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, tapi kalau dipikir secara logis bisa jadi. Kenapa ada orang meninggal di usia muda, ya belum cukup 60 tahun, tapi dia kaya raya. Tapi ada juga yang sampai ratusan tahun tapi dia biasa-biasa saja. Mungkin rezekinya belum cukup, belum habis, ya. Itu ya. Mari kita brainstorming tentang itu. Jadi kita pakai logika ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu KDRT. Ini nih, pemicu atau dinamika dalam membangun sebuah rumah tangga yang mau sakinah mawaddah warahmah adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa bentuk, baik melalui fisik, ya, memukul langsung, melalui kata-kata atau psikis, ya, melalui kekerasan seksual. Itu juga KDRT, memaksa pasangan untuk melakukan sesuatu sementara pasangan belum siap. Itu kan ada begitu. Itu kekerasan dalam rumah tangga juga. Kemudian penelantaran dalam rumah tangga, itu kekerasan dalam rumah tangga, termasuk itu menelantarkan istri atau anak-anak. Artinya dia tidak peduli lagi baik dari sisi kesejahteraan dalam rumah tangga maupun keberlangsungan hidup. Bahkan dia pergi semau-maunya, tidak mempedulikan lagi keluarga yang ada di rumah. Itu juga termasuk bagian daripada kekerasan dalam rumah tangga. Itu pemicu-pemicu semua. Kemudian orang tua juga biasa jadi pemicu, ya, terlalu mencampuri urusan anak-anaknya. Jadi orang tua yang baik, orang tua yang bijak bisa memberikan saran terhadap anak-anaknya, tapi yang terlalu mencampuri. Apalagi kalau persoalan ekonomi, persoalan internal antara pasangan suami istri, tidak usah orang tua masuk, karena menjadi pemicu itu, menjadi pemicu dalam keretakan kebahagiaan daripada anak-anaknya. Kemudian pemicu yang lain yaitu biasanya, ya, tidak semua begitu. Orang yang bagus agamanya saya yakin tidak akan begitu, karena tidak cepatnya kehadiran omongan itu, ya, ada juga bagaimana ini sudah 10 tahun Pak, ini sudah tahu nih, tapi tidak ada dia waktu. Padahal ini perkasa ya misalnya, kan begitu ya. Jadi ada orang berpikir mau cari will, ya, wanita zaman lain, will namanya. Jadi ada juga perempuan cari pria zaman lain. Jadi itu pemicu-pemicu semua. Tapi saya tidak percaya kalau kita manusia yang beragama, yang menghargai takdir dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak percaya kita tidak akan sampai ke sana berpikiran. Rezeki, keturunan, kematian itu ya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang sama kita itu, gampang belum bikin kasih. Mungkin di umur 40 tahun baru dikasih, bahkan ada sampai umur 50 tahun baru dikasih anak. Makanya kita harus berdoa dan berikhtiar, jangan pasrah terhadap keadaan. Itu. Kemudian kita masuk sedikit di sebagai bahan perbandingan, ya, dan menjadi tambahan bagi kita semua bahwa jumlah perceraian begitu besarnya jumlah perceraian di Indonesia itu pada tahun 2022 itu sebesar 516.344 perceraian.
516.000. Bayangkan Pak, itu jumlahnya itu naik 15% dari kasus tahun sebelumnya, yaitu 447.743.000. Jadi yang sebelumnya itu 447.000 naik jadi 516.000. Ya. Itu ada kenaikan 15%. Kenapa bisa begitu? Karena faktor tadi itu, perselisihan, poligami, ikut campur orang tua, masalah ekonomi, gitu tuh. Tapi lagi-lagi 64% atau 63,41% perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran. Ya, dengan motif macam-macam. Berselisih dan bertengkar karena banyak motifnya. Bisa karena ekonomi, bisa karena yang lain-lain. Itu ya. Kemudian alhamdulillah tahun 2023 dengan gencarnya gerakan bimbingan perkawinan calon pengantin tahun 2023, alhamdulillah kasus perceraian di tahun 2023 menurun jadi yang sebelumnya 516.000 menjadi 463.000. Jadi ada sekitar 10,2%. Itu akibat gencarnya program-program Kementerian Agama. Salah satunya itu bimbingan remaja usia sekolah. Jadi tahun lalu itu di Kabupaten Langga kita gencar ke sekolah-sekolah. Kita lakukan namanya bimbingan remaja usia sekolah bagi anak-anak sekolah. Begitu juga bimbingan perkawinan. Jadi mungkin yang terakhir, karena saya lihat ini Bapak Haji Pali sudah ada di tempat. Jadi untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita, marilah kita keluarkan janji koko. Janji koko tadi. Janji koko itu seperti apa yang kita telah bicara berdua sebelum ajar ijab kabul dan pas saat ijab kabul. Ada kan sikap taklidnya yang dibaca. Nah itu semua itu janji koko semua itu. Kemudian saya ingin memberikan sebuah klasifikasi terhadap keluarga sakinah, bahwa ada 5 macam yang namanya keluarga sakinah, mulai dari yang terendah sampai yang terbaik. Yang terendah itu adalah namanya prasakinah. Keluarga prasakinah adalah menikah yang tidak sesuai dengan syariat agama, yaitu prasakinah. Misalnya menikah bukan di bawah tanah. Di bawah tanah masih sesuai agama kan, ada syariat agamanya. Itu yang namanya kumpul kebo, itu di kos-kos apa dan semua, dan dia katakan sudah menikah, itu namanya keluarga prasakinah. Nah, kemudian keluarga sakinah satu, menikah resmi tapi tidak berinteraksi terhadap tetangga, itu namanya kelompok keluarga prasakinah satu. Jadi kalau Moki tidak prasakinah satu, setelah menikah banyak berinteraksi dengan tetangga, keluarga di sekitar kita. Kemudian prasakinah 2 yaitu menikah sesuai syariat agama, tapi tidak menghayati atau tidak belajar tentang pengetahuan agama. Nah, itu masuk juga kategori sakinah 2. Menikahnya lewat syariat agama tapi tidak memperdalam atau tidak belajar ilmu agama, jadi hidupnya biasa-biasa saja. Kemudian sakinah 3. Sakinah 3 adalah menikah sesuai dengan syariat agama tapi tidak bisa menjadi teladan dalam komunitas masyarakat. Jadi itu masuk dalam kategori sakinah 3. Ini masih mending. Tidak bisa jadi teladan masyarakat bagi masyarakat, tapi tetap bisa menjadi teladan dalam keluarga. Minimal itu. Kemudian yang paling puncak adalah sakinah 13, yaitu keluarga yang menikah secara resmi secara agama dan bisa menjadi teladan dalam masyarakat. Jadi bercita-cita menjadi sakinah 13 karena di samping bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bisa juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita, baik dari sisi pendidikan, dari sisi ilmu keagamaan, dan dari sisi ilmu kemasyarakatan. Demikian mungkin yang sempat saya bagikan atau kita hasil share dengan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kita semua
bisa berkomitmen terhadap janji kita bersama, janji kita terhadap pasangan kita, dan kita menghindari yang namanya perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, dan baku biak masalah ekonomi. Insya Allah kalau itu sudah kita bisa hindari, kita bisa minimal diminimalisir, maka insya Allah tujuan pernikahan akan tercapai, yaitu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kebenarannya itu datangnya langsung dari Allah, dan kalau ada kekeliruan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.